Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis proses kreatif Risa Saraswati dalam novel Johnson. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ratna Juliana Rulita Pratiwi, Nahdia Riyadatul Imah, dan Vicky Akbar Subakti Aji. Untuk materinya, silakan simak video berikut ini. Proses kreatif adalah semua hal yang mencakup pergulatan dalam diri dan yang mempengaruhi pengarang dalam terciptanya sebuah karya. Proses kreatif dipengaruhi oleh pengalaman pribadi pengarang, fantasi atau imajinasi pengarang, pengalaman orang lain, dan atau peristiwa yang ada di masyarakat dan didorong dalam menulis. Tahap-tahap proses kreatif. Di dalam proses kreatif ada 5 tahap. Di antaranya yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap inkubasi, yang ketiga, tahap inspirasi, yang keempat, tahap penulisan, dan yang kelima, tahap revisi. Selanjutnya yaitu pengertian dari multimodal. Multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan model yang berbeda pada saat bersamaan. Aspek-aspek multimodal meliputi bahasa, gambar, musik, suara, dan gerakan. Hasil analisis dan pembahasan. Dari data hasil penelitian, masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses kreatif Risa ini menunjukkan ada 2 faktor yang mempengaruhi dalam proses kreatifnya. Yang pertama yaitu dorongan dalam diri seorang Risa Saraswati untuk menuliskan kisah sahabat hantunya semasa ia kecil, yaitu Jane Henry Johnson. Yang kedua yaitu kegemaran Risa Saraswati dalam menulis buku. Sebelum menuliskan buku ini, Risa telah mengeluarkan 4 novel yang menceritakan 4 sahabat hantunya. 2 faktor inilah yang merupakan faktor utama yang berasal dari dalam diri dan juga luar diri Risa yang berpengaruh dalam proses kreatif menulisnya. Berdasarkan penelitian, tahap proses kreatif Risa Saraswati sejak awal hingga akhir melalui 5 tahapan, yaitu tahap persiapan, inspirasi, inkubasi, penulisan, dan revisi. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahun 2011, Risa telah menulis sebuah novel berjudul Danur, yang menceritakan awal mula kisah tentang hidupnya masa kecil yang bertemu dengan kelima sahabat hantunya. Yang kedua yaitu tahap inspirasi. Pada tahap ini yaitu ketika novel pertama Risa menuai pertanyaan, kisah masing-masing kehidupan dari kelima sahabat hantunya, dan membuat Risa mengulik kisah mereka. Yang ketiga yaitu tahap inkubasi. Pada tahap ini yaitu ketika Risa semakin mantap untuk menuliskan kisah masa lalu tentang kelima sahabatnya. Yang keempat yaitu tahap penulisan. Pada tahap ini, ketika Risa mulai menuangkan seluruh pemikiran dan hasil wawancara yang telah ia lakukan. Tahap kelima yaitu tahap revisi. Pada tahap ini, ketika Risa selesai menulis seluruh teks dan kemudian membaca kembali tulisannya, memeriksa dan menilai berdasarkan pengetahuan dan apresiasi yang ia lakukan. Wujud proses kreatif yang muncul pada novel tersebut terdapat pada tokoh dan tema. Para tokoh terbagi menjadi 2, yaitu tokoh yang terinspirasi dari diri sendiri dan tokoh yang terinspirasi dari James Henry Johnson. Pada tokoh yang terinspirasi dari diri sendiri, yaitu terdapat pada tokoh James Henry Johnson yang merupakan sahabat hantu Risa sewaktu kecil. Hal tersebut terbukti pada halaman 9. Untuk tokoh yang terinspirasi dari James Henry Johnson, yaitu pada tokoh ayah dan ibunya. Hal tersebut terbukti pada halaman 4. Tokoh yang terinspirasi dari James Henry Johnson yaitu ketiga kakaknya.
Hal tersebut terbukti pada halaman 3, halaman 7, dan halaman 7. Tokoh yang terinspirasi dari Jens Henry Jensen selanjutnya yaitu pada teman kakaknya. Hal tersebut terbukti pada halaman 102, halaman 43, dan halaman 21. Dan wujud proses kreatif yang muncul pada tema yaitu pada perjalanan hidup keluarga Jansen. Perjalanan hidup keluarga Jansen sejak berada di Hindia Belanda hingga kembali ke Netherlands merupakan tema utama dari novel tersebut. Hal tersebut terbukti pada halaman 2 dan halaman 3. Aspek multimodal yang muncul dalam sebuah novel yang berjudul Jansen ini yaitu aspek bahasa. Karena karya sastra tersebut berupa tulisan dan dalam novel tersebut tidak terdapat gambar, musik, suara, ataupun gerakan. Bahasa yang dipergunakan dalam karya tersebut sudah memasuki bahasa era milenial dan mudah dipahami. Hal demikian terlihat dari ejaannya. Ejaan yang digunakan sudah menggunakan pedoman PUWP. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.